Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Ketemu lagi dengan saya Ayatullah Humaini di channel AHI Entertainment. Kali ini kita akan membahas tenses ketiga, present perfect tense. Ya. Nah, kita lihat present perfect tense. Ini bentuk lampau sempurna. Rumusnya, setelah subjek diikuti dengan have atau has, kemudian diikuti dengan verb 3, ya, 3 plus object. Nah, untuk membuat kalimat pertanyaan, auxiliary verb have atau has ini dipindahkan ke depan kalimat have or has, kemudian subjek, verbnya tetap di verb 3, kemudian objek. Nah, untuk membuat kalimat negatif, subjek kembali dikedepankan, subjek have or has plus not, verb 3 plus objek. Nah, have atau has ini adalah salah satu auxiliary verb yang bermakna sudah atau telah. Kalau subjeknya I, saya, you, kamu, we, kami, atau they, mereka, atau nama orang lebih dari satu, Tirta and Sezan misalnya, atau nama binatang lebih dari satu, two ducks, maka harus gunakan auxiliary have. Kalau subjeknya she, he, atau it, atau tingkat tunggal ya, atau nama orang satu, Naila, atau my father, or my mother, my sister misalnya, atau nama binatang satu, the buffalo, the cat, the dog, dan lain sebagainya, maka auxiliary verbnya menggunakan has. Awas, jangan tertukar ya. Kemudian, nanti kalau kalimatnya tidak ada main verb, tidak ada kata kerja utama, maka gunakan been. Been ini to be dalam bentuk perfect tense ya. Kalau present tense kan is, am, are. Nah, kalau perfect dia gunakan been yang ditempatkan setelah have atau has. Oke. Nah, untuk kalimat present perfect tense ini dia ada 3 fungsi. Yang pertama, fungsinya menyatakan suatu kegiatan yang sudah dilakukan atau sudah terjadi pada waktu tak tentu di masa lampau. Awas, waktunya tak tentu ya. Jadi tidak ada keterangan waktu. Nanti kalau ada waktu tertentu, tensesnya yang lain lagi, ada simple past tense. Kalau untuk present perfect tense, waktunya tidak tentu. Jadi kalau kawan-kawan mau mengatakan atau mau mengungkapkan sebuah kalimat yang isinya tentang suatu kegiatan atau suatu tindakan atau peristiwa yang sudah dilakukan atau sudah terjadi pada waktu tidak tentu di masa lampau, maka tensesnya menggunakan tenses present perfect tense. Kita lihat contohnya, I have eaten. Saya sudah makan. Nah, kapan makannya tidak perlu dijelaskan di sini. Karena kalau nanti muncul keterangan waktunya, maka tidak boleh menggunakan tenses ini lagi. Gunakan tenses simple past tense. Nah, kalau present perfect tense cukup I have eaten karena penekanannya pada tindakannya sudah dilakukan. Saya sudah makan. Pertanyaan tinggal dikedepankan have-nya. Have I eaten? Apakah saya sudah makan? Yes, you have. Ya, kalau no, no, you haven't. Kalimat negatifnya, I have not eaten. Saya belum makan. Nah, kadang-kadang ditambahkan yet di belakangnya. I have not eaten yet. Sorry. Ya. Kemudian, I have eaten juga kadang-kadang tambahkan I have eaten already untuk penegasan. Saya sudah makan. Jadi already itu bisa ditambahkan. Oke. Kemudian yang kedua, fungsinya menyatakan suatu kegiatan atau tindakan atau aktivitas yang sudah dilakukan lebih dari satu kali. Jadi kalau kalian mau mengungkapkan sebuah kegiatan atau tindakan yang sudah dilakukan lebih dari satu kali, maka juga menggunakan tenses present perfect tense. Kita lihat contohnya, my sister has watched Titanic 3 times. Adik saya atau kakak perempuan saya sudah nonton film Titanic 3 kali. Ya. Ingat, kalau 1 kali
bahasa Inggrisnya once, 2 kali twice, 3 kali 3 times, 4 kali 4 times, dan seterusnya tinggal tambahkan angka dan times, time, dan seterusnya. Kalau berkali-kali, many times. Nah, ketika dibuat kalimat pertanyaan, has-nya dikedepankan. Has my sister watched Titanic 3 times? Yes, she has. Kalau no, no, she hasn't. Kalimat negatifnya, my sister has not or hasn't watched Titanic 3 times. Oke, kita lihat fungsi yang ketiga. Nah, nanti fungsi ketiga ini ada kaitannya dengan tenses berikutnya, yaitu tenses present perfect continuous tense. Kita lihat apa fungsinya. Yang ketiga adalah menyatakan suatu kegiatan atau tindakan atau peristiwa yang sudah dimulai sejak masa lampau dan masih berlangsung hingga sekarang. Ya, artinya tindakan atau kegiatan itu sudah dilakukan, sudah dimulai sejak masa lampau. Awas, dalam bahasa Inggris, masa lampau 1 detik yang lalu sudah masa lampau. 1 menit yang lalu sudah masa lampau. Jadi sudah dimulai sejak masa lampau dan masih ada kaitannya dengan waktu sekarang. Masih berlangsung sampai sekarang. Nah, ada konektor menghubung for sebagai ciri dari present perfect tense ini yang bermakna selama dengan since, sejak. Kalau for menjelaskan jangka waktu berapa lama, kalau since dimulainya sejak kapan. Kita lihat contohnya. We have lived in Serang since 2007. Kami sudah tinggal di Serang sejak 2007. Artinya sejak 2007 tahun 2007 yang lalu sampai sekarang kami masih tinggal di Serang. Jadi dimulai masa lampau sampai sekarang masih berlangsung. Pertanyaan tinggal balik, have we lived in Serang since 2007? Apakah kami sudah tinggal di Serang sejak 2007? Kalau ya, yes, we have. Kalau no, we haven't. Negatifnya, we have not lived in Serang since 2007. Kami belum tinggal di Serang sejak 2007. Ya. Kita lihat contoh yang tidak ada kata kerja tadi. Kalau tidak ada kata kerja, kalimat itu bagaimana membuat kalimat dalam bentuk present perfect tense. Contohnya, bisa kalau kita membuat kalimat Romi sudah ada di sini selama 1 jam. Atau kami sudah ada di rumah selama 5 jam dan lain sebagainya. Itu kan tidak ada kata kerjanya ya. Maka harus ditambahkan been sebagai kata ganti dari kata kerja verb 3 tadi. Kita lihat contoh yang tadi. Romi has been here for 1 hour. Romi sudah ada di sini atau sudah di sini selama 1 jam. Kan ini tidak ada kata kerja ya. Maka gunakan been ya, to be untuk bentuk present perfect. Kemudian ketika dibuat pertanyaan, kedepankan has-nya saja. Be-nya tidak usah ikut-ikutan. Has Romi been here for 1 hour? Apakah Romi sudah di sini selama 1 jam? Jawabannya kalau ya, yes he has. Kalau no, no he hasn't. Negatifnya, Romi has not been here for 1 hour. Romi tidak ada di sini atau belum ada di sini selama 1 jam. Oke, itu bentuk present perfect tense. Jadi ada 3 fungsi, 3-tiganya menjelaskan masa lampau. Ya. Kemudian yang pertama menyatakan kegiatan yang sudah dilakukan waktunya tidak tentu. Yang kedua menyatakan suatu kegiatan yang sudah dilakukan lebih dari 1 kali. Yang ketiga menyatakan suatu kegiatan yang sudah dimulai sejak masa lampau dan masih berlangsung sampai sekarang. Ya, nanti ini akan ada perbedaan dengan present perfect tense, present perfect continuous, dengan past perfect tense, dengan simple past tense dan lain sebagainya. Nanti tesis berikutnya kita bahas present perfect continuous tense dan itu ada kaitannya dengan present perfect tense supaya nanti kalian bisa membedakan perbedaan antara present perfect tense dengan present perfect continuous tense. Ya. Berikutnya juga nanti akan kita bahas simple past tense yang berbeda juga dengan present perfect tense. Oke, tunggu materi berikutnya di channel AHI Entertainment. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau ada pertanyaan yang belum Anda paham terkait materi ini atau materi yang sebelumnya, silakan kalian tanyakan di
komen dari video ini. Insya Allah nanti akan saya balas secepatnya. Oke, thanks lots. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.